Halo, saya Lana Milova. Saya sebagai seorang dokter gigi. Pengalaman pribadi saya ya, karena dulu tuh saya itu ada masalah di hormonal balancing. Jadi tuh badan tuh bengkak, bloating tau kan. Jadi tuh kayak di pinggul tuh gede banget, ya kan, pakai size baju itu atasnya M, bawahnya tuh bisa L atau XL gitu. Terus betis gede semua. Jadi melakukan diet ketat banget dan olahraga kardio seperti Muay Thai, terus kemudian lari, kemudian jalan itu almost 1 minggu, ya mungkin istirahatnya cuma 1 kali, tapi itu nggak menghasilkan apapun juga untuk badan saya, nggak ada efek gitu. Terus kalaupun turun, tapi tuh badan tuh masih bengkak. Jadi kita sebagai perempuan tuh jadi nggak percaya diri ya, kita kok udah turun gitu, tapi kok masih kelihatan kayak bloating gitu. Jadi aku saat itu ngerasa kayaknya ini something happen dengan hormonal balancing aku. Aku memang pengen banget stem cell dari dulu kan, cuma aku pikir-pikir, aku searching gitu, mana nih yang bagus gitu loh, karena banyak banget kan berseliweran di sosial media tentang stem cell kan, tapi kan aku sebagai dokter gigi dan tenaga medis tuh aku sangat detail untuk apapun yang masuk ke dalam tubuh aku tuh harus make sure ini yang terbaik gitu loh. Pilihan pertama saya tuh Jerman, tapi waktu itu saya tanya-tanya itu pertama mahal sekali. Kalau saya nggak salah ya, 20 tahun lalu tuh mungkin mereka masih pakai umbilical cord, ya kan? Tapi sekarang udah nggak, mereka pakai dari binatang. Terus saya tanya dari pasien-pasien saya, itu mereka berangkat ke Jerman dengan harga yang fantastis banget nih. Aku sempat kayak mikir, aduh mungkin aku baru bisa nabung untuk bisa stem cell di Jerman, karena yang aku tahu yang terbaik Jerman saat itu. Jadi mungkin aku akan nabung, mungkin umur gue 50 kali ya, gue baru bisa stem cell gitu kan, untuk dapat kualitas stem cell yang bagus ya. Kita tanda kutip the real stem cell yang kualitas ya, karena banyak sekali yang bilang stem cell, tapi kita nggak tahu nih kualitas stem cellnya sampai di mana gitu. Nah, terus aku juga sering dengar kan ada yang habis stem cell cancer atau segala macam gitu kan. Itu aku juga baca. Kenapa? Sebenarnya itu karena memang ekstrak dari stem cellnya mereka atau klinik stem cellnya mereka yang tidak hati-hati, sehingga memicu itu gitu loh. Jadi ya udah, pasien mau stem cell padahal mereka sel darahnya udah dicek ada arah ke sana, ya suntik aja, atau extraction dari stem cellnya itu nggak maksimal gitu loh. Makanya dipertanyakan kliniknya. Kemudian aku ketemu Dr. Rick lah. Sebelum aku stem cell itu, sebelum saya stem cell, saya datengin labnya. Saya datengin dan saya tanya kemampuan ekstrak dari si labnya ini apa aja. Ternyata kita kan nggak tahu, ternyata mengekstraksi umbilical cord ini banyak loh yang bisa diambil dari sel darah, jaringan, dan segala macam. Dan kekuatan extraction-nya itu seberapa besar? Extraction-nya itu loh, se-extraction itu sampai bener-bener bagus, itu setiap lab tuh nggak sama kualitasnya. Dan sertifikasinya dia itu ABBA, which is ABBA itu satu dunia untuk menyatakan kualitas lab dan stem cell-nya ini yang sangat memadai, yang udah very high standard, itu ABBA. Dan aku pergi ke labnya. Dan kedua, sebelum kita disuntikin stem cell itu, kita ada beda-beda pasien ya, beda-beda case, beda-beda treatment. Jadi ada yang, kalau saya kan lebih ke hormonal balancing, kemudian anti-aging yang pengen muda selalu, terus sama metabolisme balancing. Jadi kalau saya kemarin detoksifikasi dulu, terus kemudian terapi ozon dan segala macam, dan ada beberapa infus yang saya terima. Kemudian hari keduanya itu saya treatment untuk organ signaling peptide itu, which is untuk organ yang dibutuhkan untuk saya yang mana nih, yang untuk diperbaiki gitu loh. Nah, kenapa saya pilih BRC? Salah satunya itu karena waktu itu saya pernah ketemu sama tim stem cell dari Jerman. Pertanyaan saya waktu itu adalah, kalau kamu mau nyembuhin pasien diabetes, bagaimana? Kan sel itu akan langsung ke seluruh tubuh. Kita kan mau fokus ke pankreasnya. Dia bilang begini, oh iya kita coba beberapa kali, kata dia gitu.
Tapi kita nggak bisa mentargetkan si diabetesnya ini, pankreasnya ini, karena si sel ini akan ke paru-paru dulu, nanti baru dia akan ke si pankreas. Jadi lu bukannya sia-sia sih, memang seluruh organ tubuh kita akan regenerasi ya, tetapi targetingnya ini loh yang nggak bisa gitu. Nah, waktu saya ketemu sama Dr. Rick di BRC, waktu saya kenapa pilih BRC, saya dapat jawaban itu gitu loh. Dia bisa nyembuhin pankreas gitu loh, bisa nyembuhin diabetes. Kenapa? Karena mereka punya organ signaling peptide itu yang which is Jerman punya, yang saya incar itu. Ya kan? Itu Jerman punya. Dan itu ada di BRC. Yang ngapain saya harus pilih klinik lain? Ya kan? Percaya diri. Saya usia 43 tahun ini, belum botox, saya nggak ada wrinkle, kemudian rambut saya lebat ya. Saya ngerasa sih kalau di diri saya tuh, pertama nggak gampang capek, kedua imun saya lebih tinggi dibanding orang lain, which is pada orang lain pada flu semua, saya nggak kenapa-napa. Kalaupun saya flu itu cuma 1 hari, besoknya saya udah sembuh. Nah, ada satu lagi yang saya notice banget setelah 1 tahun setelah stem cell. Saya tuh kan dokter gigi, saya kerja tuh begini. Dulu itu 1 minggu 3 kali saya harus pijet. Dan itu nggak sembuh. Bukan nggak sembuh, sakit. Jadi tiap malam tuh saya harus minum painkiller. Itu sakit banget di sini nih. Jadi saya harus pijet dari sini sama sini, dan tukang pijet tuh cuma pijet itu doang, seminggu 3 kali. Sampai sesudah saya stem cell, 1 tahun saya nggak manggil si mbaknya. Mbaknya ngambek dong. Bukan ngambek sih, negative thinking. Dibilang, WA saya, "Ibu, Bu dokter marah sama saya." Enggak, saya nggak marah. Kenapa? Bu dokter setahun loh nggak manggil saya. Aku di situ baru notice dong, bahu saya udah nggak sakit. Akhirnya aku text Rick, "Rick, I feel better now. Like my shoulder itu udah nggak sakit gitu." Terus Rick kasih tahu, salah satu si kekuatan stem cell itu untuk menyembuhkan inflamasi itu cepet banget. Jadi kan setiap hari begini otot saya kan inflamasi dong. Kadang tuh saya kerja 3 jam 1 pasien begini, 5 jam 1 pasien begini. Itu rasanya tuh kayak abis digebukin. Sekarang tuh aku udah nggak pernah pijet. Sampai tukang pijet saya kira saya marah sama dia. Itu saya baru sadar setahun loh. Amazing sih ya. Untuk orang yang mungkin masyarakat yang pengen stem cell tapi ragu, saya sih bukan mau karena saya di BRC terus saya menyarankan BRC. Tetapi saya mau kasih masukan untuk benar-benar detail, tahu sumber labnya, source-nya dari mana, sistem ekstraksinya seperti apa, sertifikasinya seperti apa, dokternya, kemampuan dokternya, karena orang jualan itu gampang. Tapi membuktikannya itu belakangan, ntar kita lihat aja. Tapi hasilnya kamu nggak akan tahu. Tapi BRC, dia bilang tidak bisa, tidak bisa. Tapi kalau dia bilang bisa, jadi.